Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat makalah dengan baik. Pertama-tama kita membuat judul dari makalah kita dan membuat logo dari fakultas kita masing-masing. Setelah itu kita membuat nama dari penulis dan fakultas kita masing-masing. Setelah itu kita masuk ke kata pengantar, di mana kata pengantar itu biasanya terdiri dari 3 paragraf. Setelah itu kita merapikan kata pengantar tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Dan untuk daftar isi itu akan kita lakukan di paling akhir setelah kita menyelesaikan makalah ini. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam bab pertama. Di mana di bab pertama ini biasanya itu pendahuluan, di mana pendahuluan itu biasanya ada latar belakang, dan latar belakang biasanya 3 paragraf atau bisa juga lebih dari 3 paragraf. Lalu kita akan merapikan latar belakang tersebut. Latar belakang itu biasanya mewakili isi dari pembahasan yang akan kita bahas di makalah yang akan kita buat ini. Lalu kita akan masuk ke rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah itu harus berkaitan dengan tujuan penulisan. Jika kita membuat 2 rumusan masalah, maka kita harus membuat 2 dari tujuan penulisan tersebut. Jadi untuk membuat makalah itu antara rumusan masalah dan tujuan penulisan itu harus saling berkaitan. Setelah itu kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 itu berisi tentang pembahasan. Di sini kita akan membahas rumusan masalah yang kita buat. Jadi, rumusan masalah yang kita buat sebelumnya akan kita bahas di bab 2 ini. Seperti bab pertama, rumusan masalah yang kita buat harus kita jelaskan dengan baik dan rinci dan dapat dicerna oleh para pembaca dengan mudah. Lalu setelah kita membuat pembahasannya, kita harus merapikan pembahasan tersebut dengan memastikan huruf menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 dan juga dengan jarak 1,5 cm. Setelah itu kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Di penutup ini kita memiliki kesimpulan, di mana kesimpulan itu adalah poin-poin penting atau garis besar dari pembahasan di bab 2. Setelah itu kita akan membuat daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu berisi tentang sumber-sumber dari pembahasan yang kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar isi dengan membuat heading 1,
Untuk bab 1 latar belakang, bab 2 pembahasan, kita akan melakukan heading 1 dan heading 1 atau juga heading 2. Namun sebelumnya kita harus memastikan bahwa dari cover sampai daftar pustaka semua hurufnya itu benar-benar Times New Roman, memiliki jarak 1,5 dan juga ukuran hurufnya 12 cm. Lalu kita heading. Untuk daftar isi kita akan mengheading seperti kata pengantar, biasanya untuk daftar isi, kata pengantar, pendahuluan itu akan kita buang. Lalu kita heading untuk latar belakang dengan heading 2. Untuk rumusan masalah dan juga tujuan penulisan juga kita lakukan heading 2. Lalu untuk bab 2 yang berisi pendahuluan itu kita heading 1. Dan untuk judul pembahasannya kita buat dengan heading 2. Demikian juga bab 3. Untuk bagian rumusan masalah harus benar-benar kita buat heading 2. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu penutup. Kita lakukan heading 1. Lalu kita rapikan agar tidak bertumpuk dengan yang sebelumnya. Lalu setelah itu kita masuk ke daftar pustaka, lalu kita heading. Lalu setelah selesai kita heading semua untuk membuat daftar isi. Selanjutnya kita pastikan posisi dari posisi atau halaman dari makalah yang kita buat itu sesuai.
Lalu kita buat daftar isi dari yang kita heading. Ini adalah salah satu cara untuk membuat daftar isi otomatis. Setelah itu kita merapikan daftar isi tersebut agar sesuai dengan pembuatan makalah dan memiliki juga penomoran yang benar. Setelah itu kita kembali memastikan bahwa makalah yang kita buat itu sudah baik dan benar dan sesuai dengan pembuatan makalah, dengan struktur pembuatan makalah. Demikian cara membuat makalah.